ingat dengan sosok pemain yang punya gocekan maut ini. Memiliki segudang prestasi dan nama besar saat masih berkarir sebagai pesepak bola hebat, dan pernah bergabung dengan berbagai klub raksasa Eropa hingga mendulang berbagai kesuksesan, kini ia harus mendekam di jeruji besi akibat melakukan tindakan asusila yang membuatnya harus berurusan dengan pihak hukum. Nah, pasti kalian penasaran bukan? Bagaimana kelanjutan dari kabar sosok seorang Robinho sekarang? Mari kita ulas kisah di balik sosok pesepak bola hebat asal Brazil yang harus mendekam di penjara akibat kasus pemerkosaan yang dituduhkan terhadapnya. Robson de Souza yang lahir tanggal 25 Januari tahun 1984, yang biasa dipanggil Robinho dengan berjuluk Little Robson, merupakan mantan pemain sepak bola Brasil yang cukup ikonik yang bermain sebagai penyerang. Ia lahir di sebuah kota di negara bagian São Paulo, Brasil. Sejak usia muda, Robinho menunjukkan bakat besar dalam sepak bola, merupakan turunan dari bakat sang ayah, yang juga seorang pemain sepak bola amatir. Sang ayah pun selalu memberikan dorongan untuk terus mengukir impian kepada Robinho, untuk mengejar mimpinya di dunia olahraga sepak bola. Pada awalnya Robinho bergabung dengan Akademi Sepak Bola Santos FC pada usia yang sangat muda, dan ia pun dengan cepat menunjukkan kemampuan luar biasa yang membuatnya menonjol di antara para pemain muda lainnya, dan bahkan bakatnya tersebut sangat dikagumi banyak kalangan pecinta sepak bola waktu itu. Dengan bakat yang luar biasanya itu, di tahun 1999 tepatnya di usia 15 tahun, bakatnya yang membuat seorang legenda Brazil yaitu Pelé, sangat mengagumi Robinho, sehingga tak sungkan-sungkan sang legenda tersebut memilih Robinho sebagai pewarisnya. Berkat kecemerlangannya tersebut di tahun 2002, Robinho mampu membawa Santos meraih gelar Campeonato Brasileiro pertama, setelah itu ia memenangkan gelar kedua bersama Santos. Dengan kemampuan memiliki gaya bermain yang cepat, kreatif, tangkas dan berbakat secara teknis, Robinho terutama dikenal karena bakatnya, kontrol bola, naluri menyerang dan keterampilan menggiring bola, serta penggunaan trik dan tipuannya, seperti step over dan flip-flap karena ia memiliki kaki yang cepat dan agresif. Bakatnya yang luar biasa tersebut, hingga ia sempat mencuri perhatian dan menarik klub-klub besar Eropa pada tahun 2005 silam, hingga ia pun pindah ke klub Spanyol yaitu klub raksasa sekelas Real Madrid. Di Real Madrid pada usia muda membuatnya menjadi pusat perhatian di dunia sepak bola. Di sana, dia bergabung dengan pemain bintang seperti Zinedine Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos dan Ronaldo Nazario, dan ia pun berhasil membuktikan diri sebagai salah satu pemain kunci di skuad Real Madrid kala itu, dan mampu menembus tim utama di skuad Galacticos klub kebanggaan ibu kota Spanyol tersebut. Karir cemerlang bersama tim Galacticos itu, ia pun mendulang berbagai prestasi memberikan banyak assist serta mencetak banyak gol-gol penting, dan ia membantu Real Madrid meraih juara La Liga Spanyol dan mencatatkan berbagai prestasi individu di tingkat klub. Setelah 4 musim dan mendulang berbagai kesuksesan bersama Real Madrid, Robinho telah memenangkan 2 gelar Liga Spanyol dalam 2 musim membela Real Madrid. Kemudian ia menerima dan pindah ke Manchester City pada tahun 2008, dengan transfer yang mencatatkan rekor sebagai pemain termahal pada saat itu. Namun di Manchester City, dia menghadapi tantangan dan badai cedera yang terus menyelimutinya hingga mengganggu performanya. Meskipun demikian, ia tetap menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam beberapa pertandingan bersama The Sky Blues. Kemudian setelah 2 tahun membela City, ia pun berpindah-pindah klub, seperti bermain untuk beberapa klub lainnya, termasuk AC Milan di Italia, yang ia perkuat selama 5 musim berseragam rossoneri, serta ia berlabuh ke Liga China, bermain untuk Guangzhou Evergrande di Tiongkok, dan kemudian kembali ke Brasil untuk bermain di Atlético Mineiro. Meskipun dihadapkan pada beberapa cedera dan permasalahan di luar lapangan, ketangguhan dan dedikasi Robinho untuk terus bermain sepak bola tetap kental. Namun, perjalanan hidup Robinho juga tidak luput dari kontroversi. Ia terlibat dalam masalah hukum di Italia terkait tuduhan pemerkosaan secara beramai-ramai terhadap seorang wanita pada 2013 setelah memberi sang wanita minum minuman beralkohol di klub malam. Pada tahun 2020, ia dinyatakan bersalah atas tuduhan ini dan dijatuhi hukuman penjara. Hal ini mengakibatkan kontraknya dengan Santos FC dihentikan, dan masa depannya dalam sepak bola menjadi tak pasti. Pada awal kejadian kasusnya tersebut, ia ditangkap polisi di kota Santos, Brazil, untuk menjalani hukuman 9 tahun penjara oleh pengadilan di Italia pada 2017.
Skandal kasus pemerkosaan yang melibatkannya menjadi salah satu pelaku atas aksi pemerkosaan secara ramai-ramai pada 2013 di sebuah klub malam di Milan, Italia. Awal mula kasus ini terjadi pada Januari tahun 2013, Robinho yang saat itu masih aktif bermain untuk AC Milan, terlibat dalam kasus pemerkosaan seorang wanita Albania berusia 22 tahun itu. Korban menuduh Robinho dan 5 orang lainnya telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Sejak dijatuhi hukuman tersebut, setelah ia kembali ke Brazil, dan waktu itu ia belum menjalani hukuman atas kasusnya itu, karena Brasil sendiri tidak mengekstradisi warga negaranya, sehingga pengadilan Italia meminta Robinho dipenjarakan di Brazil. Proses pengadilan di Milan dimulai pada tahun 2014, Robinho membantah semua tuduhan terhadapnya, dan ia pun selalu mangkir dari persidangan tersebut karena ia selalu berdalih berada di Brazil. Pada tahun 2017, pengadilan Italia menjatuhkan hukuman selama 9 tahun penjara oleh pengadilan Italia. Pengacara Robinho, Jose Eduardo Altmin, menyatakan bahwa kliennya belum dipenjara karena akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung Brasil. Namun, setelah sempat mengajukan banding, ia pun ditolak, dan hukum Mahkamah Agung Brasil, Luis Fux, menolak petisi habeas corpus yang diajukan pengacara Robinho. Dengan hal itu mantan pesepak bola tersebut harus segera menjalani hukumannya. Dari pihak Robinho mencoba melakukan usaha banding ke Hakim Mahkamah Agung Brasil. Dalam perkara tersebut, konstitusi Brasil tidak mengizinkan ekstradisi warga negaranya yang telah dijatuhi hukuman di luar negeri, di mana ekstradisi merupakan penyerahan pelaku kejahatan oleh negara asalnya kepada suatu negara tempat kejahatan dilakukan di negara tersebut. Oleh karena itu, Robinho yang kini tinggal di Brasil akan menjalani penangkapan jika berpergian ke luar negeri. Namun, baru-baru ini Pengadilan Tinggi Brasil telah mempertimbangkan kembali permintaan pihak berwenang di Italia. Setelah berbagai pertimbangan dari beberapa hakim, tercatat 9 dari 15 hakim memilih pemain itu untuk menjalani hukuman di negara asalnya. Pada bulan November tahun lalu, jaksa Italia mengatakan mereka merasa Robinho harus menjalani hukumannya di Brasil. Menurut laporan Globo, Robinho akan segera dipenjarakan di negara asalnya sebagaimana keputusan yang telah ditetapkan tersebut. Carlos Nicodemus, pengacara Brazilian Union of Women (UBM), menganjurkan agar Robinho menjalani hukumannya di Brasil. Hal itu terkait dikarenakan tingginya jumlah kasus pemerkosaan di Brasil, membuat dirinya mendukung supaya Robinho menjalani hukuman di negaranya tersebut. Namun dalam pernyataannya, Robinho sempat berkata bahwa mengaku tidak bersalah, menuduh sistem peradilan Italia melakukan rasisme terhadapnya. Menurutnya yang terjadi pada tahun 2013 adalah konsensual atau suka sama suka, sehingga tak ada hukuman bagi tindakan itu.